Dewan juri yang terhormat, di sini saya membawa keyakinan bahwa kita harus memilih dunia di mana teknologi nano ada. Selama berabad-abad, akar dari suatu kegagalan dari cara mendidik, pengasuhan, tingginya gangguan mental yang terjadi pada anak-anak dan remaja terjadi dari suatu masalah utama, yaitu kesenjangan komunikasi. Anak-anak dengan keterbatasan berpikirnya dan emosional mereka belum bisa dikendalikan, seringkali mereka memendam masalah, trauma, tekanan sosial, depresi, tekanan mental yang tidak bisa mereka ciptakan. Karena apa? Tekanan mental yang tidak bisa mereka ceritakan. Karena apa? Karena mereka berpikir, mereka merasa takut jika mereka cerita kepada orang tua, mereka akan dimarahi dan akan mendapatkan hukuman atau penghakiman. Bukan malah mereka bukannya mendapatkan suatu saran untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka malah berpikir mereka akan mendapatkan hukuman dan penghakiman. Dari itu, mereka merasa lebih baik dipendam daripada mereka bercerita dengan orang tua mereka. Dengan teknologi nano ini, dia bisa memberi data apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan anak tersebut, lagi sedih atau lagi senang, atau mereka lagi merasa kesepian. Orang tua bisa mengetahui emosional anak tersebut. Mereka sedang marah, apakah mereka terjadi suatu masalah, apa mereka masih lagi bingung. Nah, dengan teknologi nano ini, yang dari situ dapat membantu orang tua memahami kondisi emosional dan apa yang dipikirkan anaknya, sehingga orang tua bisa memulai komunikasi dengan anaknya agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tuanya. Lalu hadir bukan sebagai instrumen kontrol otoriter, tetapi sebagai sebuah jembatan empati radikal yang bersifat opsional antara anak dan orang tuanya. Teknologi ini memberikan kemampuan bagi orang tua untuk membaca psikologis atau mental anaknya secara presisi. Bisa membaca mental anak secara presisi pada saat itu, detik itu juga. Mereka sedang apa sih? Mereka sedang merasakan apa? Nah, agar kedepannya proses pengasuhan tidak menggunakan metode tebak-tebakan yang sering kali akan berujung pada pola asuh yang toksik atau pemaksaan kehendak. Yang contohnya orang tua memaksakan kepada anaknya, kamu harus menjadi ini, kamu harus harus menjadi dokter, harus menjadi tentara. Tetapi anaknya tidak mau. Nah, kita akan mengatasi agar tidak terjadi itu, agar orang tua tahu apa sih potensi dari anaknya itu, apa sih yang dimau anaknya itu, bukan atas kehendak orang tua itu sendiri yang membuat anak itu merasa tertekan, merasa depresi, merasa yang akan terjadi adalah gangguan mental pada anaknya tersebut karena tekanan dari orang tuanya. Nah, teknologi nano datang bertindak sebagai sistem perlindungan yang luar biasa bagi keselamatan dan kehidupan mental anak. Pada nyatanya, pada zaman sekarang itu, yang dunia semakin berkembang ini, kenyataannya banyak perundungan, pelecehan seksual, hingga depresi akademis pada anak di bawah umur yang seringkali telah ditangani. Karena apa? Anak hanya menutup diri, tidak mau terbuka atau bercerita dengan orang tua karena mereka merasa takut. Karena mereka takut dengan penghakiman orang tua. Mereka berpikir pada benaknya, mereka kalau bercerita tentang masalah ini, mereka akan dimarahi. Mereka akan berpikir mendapat penghakiman dari orang tua. Mereka tidak tahu bahwa kalau mereka bercerita, mereka akan mendapatkan nasihat, mendapatkan saran dari orang tuanya, tetapi mereka dari awal sudah takut. Nah, dengan adanya teknologi nano ini, orang tua dapat mendeteksi, bisa tahu kecemasan, kepedihan, emosional yang terjadi pada anaknya, yang dialami pada anaknya.
secara terus-menerus sejak dini agar tidak terlambat ditangani oleh mereka, agar tidak terjadi suatu gangguan mental pada anaknya yang telah ditangani sehingga besoknya bisa mengakibatkan kerusakan mental secara permanen. Keselamatan psikologis maupun fisik dapat segera dilakukan sebelum kesehatan mental anak rusak secara permanen, secara permanen tidak akan bisa diperbaiki lagi. Nah, yang akan berakibat fatal, yang bahkan akan melakukan bunuh diri. Dengan kesenjangan komunikasi ini, kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua ini akan berakibat fatal, yang bahkan akan melakukan bunuh diri. Karena apa? Mereka sudah memiliki tekanan mental yang sangat-sangat tidak bisa ditangani. Nah, jika para orang tua menolak teknologi ini, sama saja mereka membiarkan anak-anaknya bertarung dengan kerasnya dunia di dalam pikirannya yang rapuh. Sebagaimana anak-anak itu belum bisa mengontrol emosionalnya. Nah, tanpa bantuan terbaik orang tua yang bisa diberikan pada anaknya. Karena mengapa? Anaknya itu menutup diri. Mereka tidak bisa bercerita dengan orang tuanya. Mereka karena sudah berpikir pada awalnya karena mereka sudah merasa takut. Nah, dengan memahami pikiran, perasaan, asli anaknya, orang tua dapat menyesuaikan cara komunikasinya dan memberikan dukungan moral yang tepat. Serta dapat mengarahkan potensi tanpa perlu memicu konflik di dalam keluarganya, tanpa menimbulkan suatu masalah yang terjadi pada keluarganya. Dengan mereka mengetahui potensi anaknya, mereka bisa mengetahui cita-cita atau potensi yang diminati anaknya. Teknologi dapat menciptakan lingkungan keluarga yang jauh lebih harmonis, sportif, dan penuh kasih sayang tanpa adanya kesenjangan komunikasi. Terima kasih.